Selamat datang di channel Akuntansi Mudah. Cara mudah belajar akuntansi untuk pemula. Di channel Akuntansi Mudah kali ini, kita akan belajar membuat laporan keuangan tanpa melalui proses jurnal, posting buku besar, dan neraca percobaan. Jadi, kita tidak perlu membuat jurnal debit dan kredit seperti ini. Tidak ada jurnal, maka kita juga tidak perlu mempostingnya ke buku besar. Dan terakhir, kita juga tidak perlu membuat neraca percobaan. Sebagai pengganti dari tahapan jurnal, posting buku besar, dan neraca percobaan, maka kita hanya perlu menggunakan sebuah tabel untuk membuat laporan keuangan yang kita sebut saja tabel persamaan akuntansi. Tabel persamaan akuntansi ini sangat sederhana, hanya terdiri dari kolom aset, hutang, modal, dan laba rugi. Cara mengisinya juga mudah, karena kita hanya perlu menggunakan logika plus dan minus. Jika bertambah plus, jika berkurang minus. Kita akan mencoba mengisi tabel persamaan akuntansi ini dengan contoh transaksi yang umumnya atau sering kita temui dalam soal-soal akuntansi. Contoh nomor 1 adalah setoran modal secara tunai. Kita isi kolom tanggalnya, kemudian kita isi kolom kas dan bank bertambah karena ada setoran modal, kemudian kolom modal bertambah. Nomor 2 adalah penjualan secara kredit. Karena menjual secara kredit atau tempo, maka piutang bertambah. Kolom piutang kita isi plus, kemudian kolom penjualan kita isi plus, karena logikanya penjualan menambah laba. Transaksi nomor 3 adalah pembelian barang dagang secara kredit. Karena membeli barang dagang, maka sediaan bertambah, kolom sediaan plus. Kemudian kolom hutang juga plus, karena kita membeli secara tempo. Nomor 4 adalah menerima pelunasan piutang dari pelanggan. Karena menerima pelunasan piutang, maka piutang minus berkurang karena sudah dilunasi. Kemudian kas dan bank bertambah karena menerima uang dari pelanggan. Nomor 5 adalah membayar hutang dagang. Di sini kas dan bank minus karena digunakan untuk membayar hutang, dan kolom hutang juga minus karena sudah dilunasi. Transaksi terakhir adalah membayar biaya-biaya. Di sini kas dan bank berkurang. Kita isi minus karena digunakan untuk membayar biaya-biaya. Dan biaya-biaya di sini biaya gaji, listrik, dan telepon juga minus karena logikanya mengurangi laba. Jadi ini adalah kebalikan dari transaksi nomor 2, penjualan. Kalau penjualan menambah laba, kolom penjualan plus, maka di sini kolom biaya kita isi minus karena mengurangi laba. Jadi ini adalah contoh pengisian tabel persamaan akuntansi. Sebelum kita membahas penggunaan tabel persamaan akuntansi untuk membuat laporan keuangan, maka kita akan terlebih dahulu memahami apa itu persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah aktiva atau aset sama dengan hutang atau kewajiban ditambah modal atau ekuitas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, aktiva atau aset adalah total harta atau kekayaan yang kita atau perusahaan miliki. Jadi, persamaan akuntansi tidak harus selalu berhubungan dengan perusahaan, karena persamaan akuntansi juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hutang atau kewajiban adalah jumlah pinjaman yang kita atau perusahaan gunakan untuk memperoleh harta atau kekayaan. Kemudian modal atau ekuitas adalah jumlah uang kita sendiri ataupun uang perusahaan yang digunakan untuk memperoleh harta atau kekayaan. Untuk memahami bahwa persamaan akuntansi juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan belajar dari si Amir.
Si Amir yang baru saja menikah membeli sebuah rumah senilai 300 juta. Untuk membeli rumah tersebut, Amir mengeluarkan uang sendiri untuk uang muka sebesar 60 juta dan sisanya Amir mengajukan pinjaman KPR sebesar 240 juta. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa harta Amir 300 juta, kemudian Amir dan istrinya mempunyai hutang ke bank karena KPR 240 juta dan Amir mempunyai uang sendiri yang di sini kita sebut modal 60 juta. Berikutnya Amir membeli kelengkapan rumah tangga berupa TV dan kursi sebesar 5 juta dengan uang sendiri sehingga hutangnya nol. Berikutnya Amir juga membeli sebuah mobil senilai 100 juta di mana Amir membayar DP 20 juta dan sisanya 80 juta Amir mengajukan leasing. Di sini total harta atau kekayaan Amir menjadi 405 juta. Kemudian hutang menjadi 320 juta dan uang Amir sendiri atau kita sebut modal adalah 85 juta. Total harta 405 juta akan sama atau balance dengan hutang ditambah modal juga 405 juta. Jadi ini adalah contoh bahwa persamaan akuntansi ada dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita akan belajar menggunakan persamaan akuntansi dan tabel persamaan akuntansi untuk membuat laporan keuangan. Masih dengan si Amir yang membuka barbershop. Kita melihat bahwa ada 5 transaksi di bulan Januari. Transaksi pertama tanggal 2 Januari. Untuk membuka barbershop, Amir menyetor modal 5 juta dan mendapat pinjaman tunai dari temannya 5 juta. Kita isi tanggalnya 2 Januari. Kemudian kolom modal bertambah 5 juta karena ada setoran modal dari Amir. Kemudian hutang bertambah 5 juta karena mendapat pinjaman dari temannya. Kemudian kas dan bank bertambah 10 juta karena ada setoran modal 5 juta dan pinjaman 5 juta. Berikutnya adalah 3 Januari Amir membayar sewa tempat untuk barbershop secara tunai 6 juta. Di sini kas berkurang, kita isi minus 6 juta karena dipakai untuk membayar sewa. Kemudian uang muka sewa bertambah 6 juta. Jadi kolom UM itu uang muka sewa bertambah 6 juta. 4 Januari Amir membeli meja kursi dan peralatan pangkas rambut senilai 4,8 juta. Di sini kolom kas berkurang 4,8 juta. Kemudian kolom peralatan bertambah 4,8 juta karena terdapat pembelian meja kursi dan peralatan pangkas rambut. 4-31 Januari terdapat penghasilan dari pangkas rambut senilai 6 juta. Jadi kas bertambah 6 juta, kemudian pendapatan bertambah 6 juta karena logikanya pendapatan menambah laba. 31 Januari Amir membayar gaji tukang pangkas rambut 1,5 juta dan biaya listrik 500.000. Di sini kas berkurang 2 juta karena membayar gaji 1,5 juta dan listrik 500.000. Kemudian biaya gaji kita isi minus 1,5 juta dan biaya listrik minus 0,5 juta. Logikanya karena biaya gaji dan biaya listrik mengurangi laba sehingga kita isi minus. Ini adalah kebalikan dari transaksi 4-31 Januari di mana ada penghasilan sehingga pendapatan menambah laba, kita isi plus. Berikutnya adalah transaksi akhir bulan yang dalam akuntansi disebut juga transaksi penyesuaian akhir bulan. Transaksi pertama adalah kita akan mengalokasikan sebagian dari uang muka sewa secara proporsional ke biaya. Karena biaya sewa ini 6 juta untuk setahun, maka biaya sewa bulan Januari hanya untuk bulan Januari saja itu adalah
500.000, yaitu 6 juta dibagi 12 bulan. Maka kita akan mengisi di kolom uang muka sewa minus 0,5 juta. Karena kita mengalokasikan sebagian dari uang muka sewa menjadi biaya sebesar 500.000. Jadi di sini kolom uang muka sewa kita isi minus 0,5 juta, kemudian kolom biaya sewa kita isi minus 0,5 juta. Berikutnya kita juga akan mengalokasikan secara proporsional sebagian dari harga beli meja kursi dan peralatan pangkas rambut menjadi biaya. Di sini harga beli meja kursi dan peralatan pangkas rambutnya adalah 4,8 juta. Kita asumsikan memiliki masa pakai 4 tahun atau 48 bulan. Sehingga 4,8 juta kita bagi 48 bulan, ketemu 100.000. Kita isi di kolom akumulasi depresiasi. Jadi AKMDPR itu adalah akumulasi depresiasi. Kita isi 0,1 juta. Kemudian di kolom B depresiasi, biaya depresiasi kita isi 0,1 juta juga. Kemudian kita tinggal menjumlahkan kolom-kolom ini. Kas kita jumlahkan 3,2 juta, peralatan kita jumlah 4,8, akumulasi depresiasi kita jumlah 0,1 juta minus, uang muka sewa 5,5 juta, hutang 5 juta, modal 5 juta, pendapatan 6 juta, biaya gaji 1,5 juta minus, biaya listrik, biaya sewa, dan biaya depresiasi. Kita total semua asetnya 13,4 juta. Kita total semua hutang, modal, dan laba rugi 13,4 juta. Jadi balance antara aset, hutang, modal, dan laba rugi. Tahapan berikutnya dari transaksi ini adalah kita akan membuat laporan keuangan. Kita mulai dari laporan laba rugi dulu. Kita akan memindahkan kolom laba rugi dari tabel ini ke laporan laba rugi. Jadi kita hanya mengambil kolom laba rugi dari tabel persamaan akuntansi, kemudian kita pindahkan ke laporan laba rugi. Kita akan memindahkan pendapatan 6 juta, kemudian kita pindahkan biaya-biayanya, mulai dari biaya gaji, listrik, biaya sewa, dan biaya depresiasi. Kita jumlahkan biayanya sebesar 2,6 juta, dan kita hitung jumlah labanya 3,4 juta, yaitu 6 juta pendapatan dikurangi biaya 2,6 juta. Tahapan terakhir dari menyusun laporan keuangan adalah kita akan membuat neraca atau membuat laporan posisi keuangan. Sama seperti laba rugi, kita hanya perlu memindahkan tabel persamaan akuntansi. Kita ambil kolom aset, hutang, dan modal saja dari tabel persamaan akuntansi. Kita pindahkan ke laporan posisi keuangan. Kita ambil saldo kasnya. Kita ambil peralatan atau kita sebut inventaris, akumulasi depresiasi, dan uang muka sewa. Kita jumlahkan 13,4 juta. Hutang dan modal juga sama, kita pindahkan saja. Kemudian untuk laba, kita ambil dari jumlah laba Januari 3,4 juta, kita jumlahkan. Sehingga ketemulah jumlah hutang dan modal 13,4. Aset sama dengan atau balance dengan hutang dan modal 13,4 juta. Jadi sangat mudah. Kita sudah selesai menyusun laba rugi dan neraca dengan menggunakan transaksi Barbershop Amir. Transaksi yang kita gunakan memang sederhana, hanya terdiri dari beberapa transaksi. Di channel akuntansi mudah berikutnya, kita akan belajar menyusun laporan keuangan masih menggunakan tabel persamaan akuntansi dengan transaksi yang jauh lebih detail dan lebih rumit.
Di sini ada informasi kekayaan, hutang, modal, kios sembako laris masih milik si Amir. Jadi ini adalah posisi kekayaan mulai dari uang tunai, uang di bank, piutang, sampai laba ditahan. Posisi per 31 Desember 2020. Kemudian di bawahnya ada transaksi Januari 2021. Ada penjualan, ada setoran modal, kemudian ada pembelian. Ini masih transaksi Januari 2021. Kemudian ini adalah informasi atau data akhir Januari 2021. Kita akan mencoba membuat laporan keuangan menggunakan transaksi-transaksi ini di video tutorial akuntansi mudah berikutnya. Sampai di sini dulu tutorial cara membuat laporan keuangan dengan menggunakan tabel persamaan akuntansi. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.